بسم الله الرحمن الرحيم. Masya Allah. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudah wattaba' atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasanya, sebelum kita melanjutkan kajian kita murojaah sebentar apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, pada kiat yang ke-10, kita menyampaikan bahwa di antara kiat dalam menuntut ilmu dan memuliakan ilmu adalah dengan memperhatikan adab dan akhlak dalam menuntut ilmu. Karena bil adab tafhamul ilm, dengan adab engkau akan mendapatkan ilmu. Bahkan para ulama, mereka belajar adab terlebih dahulu sebelum belajar ilmu. Banyak para penuntut ilmu tidak mendapatkan ilmu karena tidak memperhatikan adab dan akhlak. Tapi kemarin sudah kita sampaikan keutamaan akhlak. Siapa yang bisa? Ayo Pak. Menjadi pendamping Nabi di surga. Nah, yang kedua, akhlak termasuk amalan yang paling banyak memasukkan seorang hamba ke surga. Nah, pemberat amal timbangan hamba besok di akhirat. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Tapi kemarin kita bahas juga, masih berkaitan tentang adab dan akhlak, adalah kiat untuk menggapai akhlak yang mulia. Gimana caranya supaya mendapatkan akhlak yang mulia? Itu pertanyaan beda. Bagaimana cara mendapatkan, meraih akhlak yang mulia? Kalau itu, apa itu akhlak yang mulia? Terangkum dalam 3 hal. Ya udah, saya ganti pertanyaannya aja. Apa? Nah, badlun nada, berbuat baik kepada orang lain, tidak menyakiti orang lain, kaful adha. Dan yang ketiga, wajah yang ramah, wajah yang berseri-seri. Ini
akhlak yang mulia terangkum dalam tiga hal ini. Tapi pertanyaan yang saya inginkan adalah, fadhil, nggak apa-apa. Bagaimana cara mendapatkan akhlak yang mulia? Fadhil. Berdoa. Apa doanya kemarin? Doa supaya kita mendapatkan akhlak yang mulia. Ya, maskernya dibuka dulu. Nah, biar jelas. Nah, doanya apa kemarin? Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Nah, penting tuh, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberi akhlak yang baik. Yang kedua, membaca Al-Quran. Nah, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis dengan berilmu, karena Al-Quran dan hadis itu berisi tentang akhlak. Betul. Yang ketiga, nah, berteman dengan orang-orang saleh, orang-orang yang berakhlak mulia. Nah, barakallahu fiik. Kemarin juga telah kita bahas tentang menjaga muru'ah. Menjaga muru'ah. Yang ke-11 ya, menjaga muru'ah. Apa itu muru'ah? Siapa yang bisa? Apa itu muru'ah? Nah, meninggalkan hal-hal yang tidak pantas. Enggak mesti haram, tapi hal-hal yang tidak pantas. Hal-hal yang tidak pantas. Seperti kemarin kita contohkan, misalkan celana jeans misalkan. Mungkin secara hukum boleh, tapi kurang pantas. Ya, kurang pantas. Antum sholat pakai kaos sah, tapi kan kurang pantas. Kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan seperti itu. Maka penuntut ilmu di samping dia melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang haram, dia juga harus menjaga muru'ah. Ya, hal-hal yang tidak pantas dia tinggalkan. Nah, barakallahu fiik. Baik, kemarin juga telah kita bahas tentang apa kemarin? Mencari teman yang baik, ya. Mencari teman yang baik. Dan kita sampaikan teman itu ada 3, perkataan Imam Ibnul Qayyim. Nah, yang pertama ada teman seperti makanan atau madu. Madu asli apa palsu? Asli, ya. Ada teman seperti makanan atau madu yang bisa menambah nutrisi bagi kita. Ini berarti kita apakan teman seperti ini? Kalau ada teman seperti ini, maka ini yang kita cari, ya. Teman seperti ini yang kita cari. Kalau dapat teman seperti ini, pertahankan, karena mereka langka zaman sekarang. Teman-teman yang bisa menggandeng tangan kita menuju surga, mengingatkan kita kepada akhirat, ya, memotivasi kita untuk ibadah, menjaga iman kita. Nah, yang kedua, ada teman seperti racun. Sebagaimana racun mematikan badan, begitu juga ada teman itu yang mematikan apa? Hati, merusak akhlak, merusak akidah. Maka teman seperti ini tinggalkan, nggak usah ragu-ragu, blokir langsung, talak 3. Nah, nggak usah ragu-ragu. Setiap teman yang semakin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan, ya. Kemudian yang ketiga, ada teman seperti obat. Maksudnya gimana itu? Ada teman seperti obat.
Teman seperti obat, maksudnya? Ya, sesuai kebutuhan. Seperti orang kalau minum obat ya pas butuh saja, pas sakit saja. Ya, tapi tidak dijadikan sebagai tiap hari dikonsumsi obatnya. Sebagaimana kita juga kalau ada teman-teman seperti ini, ya pas butuh saja. Pas butuh saja. Ya, seperti misalkan antum ada hubungan bisnis dengan dia, ya sesuai saja kebutuhan. Tapi jangan jadikan sebagai teman karib, teman dekat. Adapun yang kita jadikan sebagai teman karib, teman dekat adalah yang pertama. Taib, barakallahu fiik. Fadhil. Taib, kemarin juga yang ketiga, 13 yang kita bahas adalah ya kiat yang ke-13 adalah apa? Menghafal ilmu, kemudian mudzakarah, mengulang, dan yang ketiga adalah bertanya. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu, lakukan 3 hal ini. Yang pertama, hafalkan, ya, terutama Al-Quran, hadis-hadis Nabi, kemudian kitab-kitab ringkas dalam setiap bidang ilmu perlu dihafal. Ya, dengan banyak berdoa, bersungguh-sungguh, insya Allah akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah dengan mudzakarah, kita belajar bersama, berdiskusi, mengulang, ya, apa yang telah kita pelajari, terutama ya kalau sesama teman. Dan yang ketiga adalah soal, ya, bertanya. Ini ya, kita bertanya kepada orang yang lebih tahu dari kita, karena bertanya adalah obat dari kebodohan. Fa innama sifaul iyis soal, karena obat kebodohan adalah dengan bertanya. Jangan malu untuk bertanya. Nah, selanjutnya bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan yang ke-14. Al-Maqidur Rabi'a Asyar, kunci yang ke-14 di antara kiat menggapai ilmu dan memuliakan ilmu adalah ikramu ahlil ilmi wa tauqiruhum. Di antara bentuk memuliakan ilmu dan kiat mendapatkan ilmu adalah memuliakan orang yang memiliki ilmu. Dari para ulama, dari para ustadz yang mengajarkan ilmu kepada kita, hendaknya bagi kita untuk memuliakan mereka. Ini sebenarnya bagian dari sebelumnya, yaitu adab. Ya, adab, karena adab itu luas. Adab kepada orang tua, adab kepada tetangga, adab kepada teman, termasuk yaitu adab kita kepada guru, kepada ustadz, kepada ulama. Maka hendaknya hal ini untuk kita perhatikan. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu, hendaknya kita memuliakan orang yang menyampaikan ilmu. Ya, orang yang menyampaikan ilmu. Karena para ulama atau juga para ustadz itu adalah orang tua kedua. Orang tua kedua. Kalau orang tua kita, dialah yang membimbing kita, membesarkan kita dengan makanan, dengan minuman, dengan pakaian, maka sesungguhnya ya para pengajar, para ustadz, para ulama, mereka yang menumbuhkan kita dengan ilmu. Ya, oleh karenanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud dan hadisnya sahih. Kata Nabi SAW, innama ana lakum bimanzilatil walid uallimukum. Saya bagi kalian kedudukannya seperti orang tua. Uallimukum, saya mengajarkan ilmu kepada kalian. Jadi para ustadz, para ulama yang mengajarkan ilmu kepada kita, mereka adalah orang tua kita kedua. Oleh karenanya menarik, ini faedah menarik dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan tentang hadis idza matal insan inqata amaluhu illa min salas. Apabila manusia itu meninggal dunia, terputus amalnya kecuali 3. Yang pertama apa?
sodakotin jariyah, sodako jariyah, orang wakaf untuk masjid, wakaf untuk pondok misalkan. Kemudian yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, dia punya karya-karya atau punya murid-murid yang menyebarkan ilmunya. Kemudian yang ketiga, au waladin salihin yad'u lahu, atau anak yang saleh yang mendoakan untuk orang tuanya. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, anak yang mendoakan orang tua di sini mencakup dua. Anak ya nasab, yakni anak dia sendiri yang dia lahirkan. Yang kedua adalah murid. Ya, jadi kalau ada seorang murid mendoakan untuk gurunya, itu masuk awaladin salihin yad'u lahu, masuk juga, karena murid itu juga adalah anak. Ya, nah oleh karenanya dalam surat Al-Ahzab, dalam sebagian qiraah, yaitu qiraah Ubay bin Ka'ab, ketika Allah SWT mengatakan an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa huwa abun lahum, Nabi itu adalah orang yang paling berhak ya bagi orang-orang yang beriman daripada diri mereka sendiri. Wa huwa abun lahum, ini ada bacaan, dan Nabi itu adalah ayah bagi mereka, bagi orang-orang yang beriman. Maksudnya Nabi adalah ayah bagi orang-orang yang beriman, atau istri-istri Nabi itu adalah ibunda bagi orang-orang yang beriman. Apakah mereka melahirkan kita? Enggak. Apakah Nabi Muhammad adalah ayah kandung kita? Enggak juga. Tapi maksudnya adalah di sini adalah apa? Yaitu bapak dari sisi agama yang hendaknya kita hormati, yang hendaknya kita muliakan. Ya. Oleh karenanya dahulu Syu'bah Ibnul Hajjaj pernah mengatakan juga, kullu man sami'tu minhu hadisan fa ana lahu abdun. Setiap orang yang aku mendengar hadis darinya, yakni belajar kepadanya, mendapatkan hadis darinya, fa ana lahu abdun, maka saya adalah hamba untuknya. Ya, saya adalah hamba untuknya, yang hendaknya hormat, yang hendaknya memuliakan, yang hendaknya beradab. Ya, nah, jadi ini ayyul ihwa salah satu kunci penting dalam menuntut ilmu, yaitu muliakan orang yang menyampaikan ilmu, dari para ulama, dari para ustadz yang mengajarkan ilmu kepada kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian. Kalau Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang berilmu, maka hendaknya bagi kita memuliakan mereka juga. Ya, dan menarik, para pengajar, para ustadz, mereka sebagai bentuk kemuliaan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh para malaikat dan penduduk langit, dan dimuliakan oleh penduduk bumi, bahkan oleh hewan-hewan, ya, di ikan-ikan di laut dan hewan-hewan di muka bumi. Sebagaimana dalam hadis, inna Allaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wa ahlal ard la yusalluna ala alladhina yuallimuna nasal khair. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat serta penduduk langit dan bumi, ya, bahkan ikan di laut serta semut di sarangnya, mereka semuanya mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala saja memuliakan mereka, para malaikat memuliakan mereka, bahkan binatang memuliakan, mendoakan kebaikan untuk mereka, apa ya pantas kalau kita kemudian justru mencela mereka. Sebagian syekh, yaitu Syekh Dr. Syekhuna Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, beliau salah satu pengajar di Masjid Nabawi dan juga sering ke Indonesia, ya, ngisi daurah-daurah. Beliau pernah mengatakan, menukil dari syekhnya, ya Sulaiman, wahai Sulaiman, jangan kamu menjadi orang yang lebih jelek daripada
binatang. Jangan kamu menjadi orang yang lebih jelek daripada binatang. Apa maksudnya? Binatang saja mereka mendoakan kebaikan untuk para ulama, para ustaz. Kalau kamu mencela mereka, ya, berarti kamu lebih jelek daripada binatang. Binatang saja menghormati mereka, binatang saja mendoakan kebaikan untuk mereka. Wajib, ya. Oleh karenanya, ikhwan, termasuk bentuk kurang adab, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita kurang beradab kepada orang-orang yang memiliki ilmu, dari para ulama, para penuntut ilmu, para ustadz. Ya, kita harus memuliakan mereka, jangan pernah mencela mereka. Islam jangankan mencela ulama, jangankan mencela manusia, mencela binatang saja nggak boleh. Nabi SAW pernah bersabda, la tasubbuddi fa innahu yukidukum lis-shalah. Jangan kalian mencela ayam jago, nggak boleh mencela ayam jago, nggak boleh dicela. Kenapa? Dia punya jasa. Apa jasanya? Fa innahu yukidukum lis-shalah. Dia itu bangunkan kalian untuk sholat. Sholat apa? Sholat subuh. Banyak ayamnya udah bangun, yang punya belum bangun, udah dibangunin tuh, ya. Nah, bayangkan kita dilarang mencela ayam karena dia punya jasa bangunkan untuk sholat. Itu ayam, nggak boleh kita cela, apalagi manusia, apalagi orang-orang yang memiliki kedudukan yang jasanya lebih besar daripada jasa ayam. Kalau ayam bangunkan hanya untuk sholat, para ulama, para ustadz, para dai, mereka membangunkan kita dari kelalaian, membangunkan kita dari kesyirikan, dari kebid'ahan, dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya bagi kita untuk, ya, memuliakan mereka. Nabi SAW juga bersabda, laisa min ummati lam yujilla kabirana wa yarham sahirana wa ya'rif li'alimina haqqah. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua di antara kami. Makanya perhatikan, ini salah satu adab yang penting juga. Yang muda harus lebih memuliakan yang lebih tua. Al barakatu fi akabirikum. Keberkahan itu pada orang yang lebih tua di antara kalian. Ini yang udah ngaji, masih muda misalkan, antum akan mendapati yang lebih tua. Hormati yang lebih tua. Sebaliknya, wa yarham sahirana. Bukan termasuk golongan kami juga orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil. Yang lebih tua sayangi yang lebih muda. Jadi kita saling beradab. Yang muda menghormati yang lebih tua, yang tua, ya, menyayangi yang lebih muda. Begitu, sehingga nggak ada sekat. Wah, ini ya kayak geng-gengan. Wah, ini gengnya yang sudah tua, ini geng yang masih muda-muda. Nah, kita harus saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Anak-anak muda mereka punya potensi, punya semangat, punya waktu, ya, punya kelincahan. Orang tua memiliki pengalaman, memiliki kesabaran, ketajaman, yang ini harus saling untuk melengkapi. Kemudian yang ketiga, wa ya'rif li'alimina haqqahu, ya. Dan bukan termasuk golongan kami juga orang yang tidak menghormati orang yang lebih alim di antara kami, yaitu para ulama. Jadi bukan termasuk golongan Nabi. Nabi berlepas diri darinya, ya. Dan ini yang dipraktekkan oleh para salaf. Sahabat Ibnu Abbas pernah beliau nuntun kendaraannya Zaid bin Thabit. Akhirnya Zaid bin Thabit mengatakan, atumsikuli wa anta ibnu ammi Rasulillah. Apakah kamu, ya, menuntun kendaraan saya, padahal kamu ini adalah anak paman Rasulullah SAW,
keponakan Rasulullah SAW. Apa namanya? Kalau anak paman, misan kalau bahasa sepupu, ya, sepupunya Rasulullah SAW. Faqala Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas mengatakan, inna hakadha nasna'u bil ulama. Beginilah kami diperintahkan oleh Nabi SAW untuk memuliakan para ulama, dan Zaid bin Sabit termasuk para ulama. Masya Allah, ini termasuk kehebatan dan adab dari sahabat Ibnu Abbas, sahabat Abdullah bin Abbas yang didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pinterkan anak ini. Sejak kecil sudah kelihatan tanda-tanda kepintarannya. Salah satu rahasia kenapa Ibnu Abbas adalah termasuk ulama yang sukses, karena adab beliau tadi, kesungguhan beliau. Beliau pernah tidur di teras para sahabat, tidur di teras, menanti, bukan mengetuk pintu, tapi menanti sampai mereka itu keluar. Beliau tidur di terasnya, terkena debu, sampai para sahabat malu sendiri. Kamu ahlul bait, kamu keluarga Nabi SAW, biarkan kami yang mendatangi rumahmu. Enggak, kata Ibnu Abbas, beginilah seharusnya menuntut ilmu. Masya Allah. Bahkan dulu ada sebuah kitab menarik, namanya Al-Baitutah. Judul kitabnya Al-Baitutah. Al-Baitutah itu artinya apa? Tengah malam. Tengah malam. Buku ini ditulis oleh seorang ulama ahlul hadis, karena dia bermalam di teras gurunya. Di teras gurunya bermalam. Sang guru tidak menyampaikan hadis kecuali tengah malam. Tengah malam, siapa yang mau keluar tidur di terasnya baru dikasih. Sampai ada yang tidur di terasnya itu menunggu. Nanti kalau ustadznya keluar, baru dia catat. Terkumpullah beberapa hadis, akhirnya menjadi buku Al-Baitutah. Kenapa? Karena sang guru hanya menyampaikan saat tengah malam, dan itu ditunggu. Masya Allah. Nah, mereka sabar menunggu. Dan antum ketika menunggu ustadz, menunggu majelisul ilm, antum dalam ibadah, dalam pahala, nggak ada ruginya. Walaupun ustadznya misalkan terlambat, walaupun ustadznya nggak datang, antum sudah mendapatkan apa? Pahala. Pernah dulu salah seorang syekh kita terlambat, padahal biasanya nggak terlambat, karena ada suatu urusan. Maka beliau menghibur kita dengan hadis Nabi SAW, innar rajula lafis shalah man tadharas shalah. Orang itu tetap mendapatkan pahala sholat saat dia menunggu sholat. Antum juga ketika menunggu ustadz dalam majelis ilm, antum sudah mendapatkan pahala ilmu. Al aslu fid darsi an yu'dama illa idza kana udhrun qad bada. Hukum asal pelajaran itu tepat waktu, kecuali kalau memang ada udzur, kata beliau. Kalau ada udzur, kita memberikan udzur kepada ustadz kita. Sekarang enggak, kadang-kadang ghibain ustadznya, ini ustadznya terlambat terus, nggak bisa jadi teladan, begini dan begitu. Nah, jadi harus sabar dalam menuntut ilmu dan harus memuliakan para ustadz yang menyampaikan ilmu kepada kita, sebagaimana dahulu para ulama rahimahumullah ta'ala. Makanya kata beliau, faqad kana ashabun nabi idza jalasu ilaih ka'annama ala ru'usihimut tayr la yataharrakun. Dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apabila duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan di kepala mereka ada burung. Maksudnya apa? Gak gerak, tenang. Sampai andekan ada burung, burungnya gak terbang. Itu maksudnya. Saking tenangnya mereka. Luar biasa ini. Luar biasa.
bagaimana adab mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai bentuk pengagungan mereka. Makanya kata beliau, faminal adabil lazim lisyekh alal muta'allim at-tawadhu'u lahu. Maka termasuk adab seorang murid kepada ustadz, satu adalah tawadhu. Kita harus merendah. Kita merasa bahwasanya kita butuh kepada seorang ustadz, bukan ustadz yang butuh kepada kita. Ya, ini tawadhu, akhlak yang sangat penting yang dimiliki oleh penuntut ilmu. Oleh karenanya penuntut ilmu, perhatikan baik-baik, kalau dia tidak tawadhu, kalau dia sombong, dia ilmunya tidak bermanfaat. Ilmunya dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-kibru yahdimu, ya, al-fata al-muta'ali kasayli yahdimu al-bina al-ali. Ya, kesombongan itu menghancurkan pemuda yang sombong, sebagaimana banjir menghancurkan bangunan yang tinggi. Ya, maka hendaknya bagi kita untuk tawadhu. Ya, penuntut ilmu jika tidak tawadhu, maka ilmunya tidak bermanfaat, tidak diberkahi oleh Allah SWT. Seorang penyair pernah mengatakan, tawadhu takun kan najmi la halinadiri. Tawadhu'lah kamu, niscaya kamu akan bersinar seperti bintang di langit. Ala sofahatil jawi wa huwa wadhi'u. Walaupun dia di langit, tapi sinarnya bisa sampai ke laut, terlalu jauh itu. Nah, wala taku kaddukhani yarfa'u nafsahu. Janganlah kamu menjadi seperti asap yang mengangkat dirinya. Ala sofahatil hawa'i wa wadhi'u. Dia mengangkat dirinya di udara, padahal dia sebenarnya rendah. Ya, padahal sebenarnya rendah. Artinya kalau kita sombong, ya, maka itu akan hanya menghancurkan diri kita. Tapi kalau seorang tawadhu, merendah, ya, dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Man tawadhu'a lillah rafa'ahu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, siapa yang tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Sebaliknya, kata para ulama, mafhumnya ini namanya mafhum mukhalafah, kebalikannya. Kalau ada orang yang sombong, maka akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini adab yang pertama, yaitu harus tawadhu. Yang kedua, wal iqbalu alai wa adamul iltifati anhu. Fokus sama ustadz, tidak menoleh-noleh. Makanya dulu salah satu adab para sahabat Nabi SAW ketika khutbah Jumat, mereka apa? Ya, aqbalana biwajih. Rasulullah itu menatap wajah para sahabat. Para sahabat pun menatap wajah Rasulullah SAW. Maka termasuk sunnah, ikhwan, terutama ketika khutbah Jumat, ya, antum menatap khotibnya, khotib juga menatap, ya, jamaahnya. Karena biar lebih apa? Fokus. Makanya beda antum ketika belajar offline langsung sama online. Ya, karena kalau kita langsung menatap kepada ustadznya, itu biasanya lebih fokus, lebih perhatian. Beda kalau online. Makanya saat-saat pas corona kemarin online, nah, nggak fokus tuh. Ditinggal ngopi, tinggal ngantuk, tinggal mainan, HP. Kadang-kadang ada yang, ya, bohongin ustadznya, nah, dan lain sebagainya. Jadi salah satu adab penting seorang penuntut ilmu kepada ustadz adalah apa? Menghadap, ya, dan fokus kepada, ya, sang ustadz. Menarik, pernah diceritakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Siyar A'lamun Nubala, bahwa suatu saat Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Malik gurunya Imam Syafi'i yang punya kitab Al-Muwatta, beliau pengajar di Masjid Nabawi. Suatu saat beliau menyampaikan hadis-hadis Nabi di Masjid Nabawi. Tiba-tiba ada gajah datang ke kota Madinah.
ada gajah. Jarang-jarang ada gajah datang ke Madinah. Akhirnya para hadirin yang hadir di majelis Imam Malik nggak fokus, bubar semuanya, pengen lihat gajah. Kecuali satu murid, yaitu Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Dialah perawi Muwatta Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Maka Imam Malik bertanya padanya, wahai Yahya, kenapa kamu nggak ikut lihat gajah seperti teman-temanmu yang lain? Ya, yang lain pada kabur tuh, lihat apa? Gajah. Emang kamu sudah pernah lihat gajah sebelumnya? Apa jawaban beliau? Saya datang ke sini untuk belajar kepada Malik, bukan untuk melihat gajah. Ya. Nah, artinya apa? Ketika kita belajar, kita perlu fokus. Taib. Kemudian wa mura'atu adabil hadisi ma'ahu. Demikian juga ketika berbicara kepada ustadz, hendaknya kita menjaga adab. Ya, tidak teriak-teriak, tidak membentak sebagaimana kita kepada orang tua kita. Wala taqul lahuma uff wala tanharhuma. Jangan mengatakan jangan membentak kepada kedua orang tua. Demikian juga kepada ustadz kita, jangan membentaknya, jangan kasar kepadanya. Ya. Nah, kemudian juga ini penting juga, kita panggil dengan taukir, kehormatan. Kita panggil dia ustadz misalkan, jangan panggil namanya. Ya, jangan panggil namanya. Kadang bro misalnya, ustadznya dipanggil bro misalnya, ya mungkin kurang pantas. Ya, muliakan dia. Ya, nah, tanpa, kata beliau, min ghairi huluwin, tanpa berlebih-lebihan, nggak boleh berlebihan. Sebagian orang itu sampai berlebih-lebihan kepada sang ustadz. Ya, sampai kayak sujud sungkemnya terlalu ini. Nah, ada yang sampai nggak boleh berkedip, nggak boleh gerak sama sekali kalau ada yang lewat, atau kalau dia izin kepada ustadznya, dia sampai apa? Kalau membelakangi begini kan kurang adab. Akhirnya apa? Jalan ke belakang. Ini termasuk berlebih-lebihan. Ya, seperti orang-orang sufi. Ya, orang-orang sufi yang berlebih-lebihan kepada tokoh mereka. Ini nggak boleh. Sampai berlebihannya mereka, sampai mereka tabarruk dengan kotoran gurunya. Ada, ya, seperti kepada tokoh Wahdatul Wujud, ya, mereka ada yang sampai tabarruk dengan kotorannya. Naudzubillah min dzalik. Intinya kita menghormati ustadz, tapi tidak boleh apa? Berlebih-lebihan. Tidak boleh mencela, tapi juga tidak boleh berlebihan. Insyaallah ta'ala nanti kita lanjutkan setelah salat isya. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Masih pada pembahasan tentang adab kepada ustadz. Yang pertama adalah tawadhu. Kemudian yang kedua menghadap kepada ustadz, ya, fokus. Kemudian beradab ketika berbicara dengan lembut, tidak membentak, tanpa berlebih-lebihan. Jadi sikap kita kepada ustadz itu tengah-tengah. Tidak boleh kita berlebih-lebihan kepada ustadz, tidak boleh kita merendahkan. Ya, berlebih-lebihan seperti orang-orang sufi, bagaimana mereka berlebih-lebihan kepada tokoh mereka, syekh mereka, atau kepada seperti juga orang-orang Syiah. Ini nggak boleh. Ya, sampai seperti tadi yang saya ceritakan, ada yang sampai tabarruk dengan kotoran, ya, syekh mereka, tokoh mereka. Ini berlebih-lebihan.
tapi juga tidak boleh merendahkan. Ya, tidak boleh merendahkan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami menjadikan kalian umat yang pertengahan, tidak berlebihan dan tidak merendahkan. Kemudian ya, wal yashkur ta'limahu wa yad'u lahu. Adab yang berikutnya adalah hendaknya berterima kasih kepada ustadz yang telah mengajarkannya dan mendoakan kebaikan untuk ustadz. La yashkurullah man la yashkurun nas. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka sebagai wujud terima kasih kita kepada ustadz, ya hendaknya bagi kita untuk mendoakan dia, ya, mengucapkan terima kasih kepadanya. Kalau kita saja dianjurkan untuk mendoakan orang yang telah berbuat baik kepada kita, apalagi kepada orang yang telah memberikan ilmu kepada kita, mengajarkan ilmu kepada kita. Jangan sampai kita justru tidak membalas kebaikan ustadz, tidak berterima kasih kepada ustadz, ya, tidak mendoakan kebaikan kepada ustadz, justru malah menjelek-jelekkan ustadz, mentahdir ustadz. Ya, tentu ini adalah akhlak yang jelek, akhlak yang buruk, bahkan lebih parah daripada binatang. Antum perhatikan binatang itu, kalau ada orang yang berbuat baik kepadanya, dia akan baik sama orang tersebut. Anjing misalkan, siapa yang merawat anjing, anjing tersebut akan baik padanya. Tapi banyak manusia yang ternyata lebih parah daripada anjing. Ya, kita berbuat baik kepadanya, tetapi dia melupakan kebaikan kita. Bahkan air susu dibalas air tuba. Termasuk ya, banyak para murid-murid tidak berterima kasih kepada ustadz, bahkan membalas kebaikan ustadz dengan celaan, hinaan. Ini fakta, murid-murid durhaka. Kalau ada anak-anak durhaka, banyak juga murid-murid durhaka. Faya ajaban, seorang penyair pernah mengatakan, faya ajaban liman rabbaituhu tifla ulakkimuhu bi atrafil banani. Sungguh mengherankan orang yang aku didik sejak kecil, aku suapi dia dengan jari jemariku. Uallimuhu rimayata kulla waqtin falamma stadda saiduhu romani. Aku ajari dia memanah. Setelah dia pintar memanah, dia malah manah aku. Ya, uallimuhul futuwata kulla waqtin falamma tarra syaribuhu jafani. Aku ajarkan dia berakhlak mulia, namun setelah kumisnya tumbuh, dia malah kasar padaku. Wa kam allamtuhu nadhmal qawafi falamma qafa qafiyatan hajani. Ya, berapa sering aku mengajarkannya untuk membuat bait-bait syair. Setelah dia bisa bikin satu bait syair saja, malah dia menulis syair yang menjelek-jelekkan aku. Ini fakta pada zaman kita sekarang, waliyadzubillah. Ya, maka hendaknya bagi kita ayyul ikhwah, ya, untuk berterima kasih kepada ustadz-ustadz kita, termasuk ustadz-ustadz kita dulu yang mengajarkan kita membaca, menulis, mengajarkan kita ngaji. Jangan lupakan kebaikan mereka. Wala tansawul fadl. Man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u fa illam tajidu ma tukafi'u fad'u lahu. Siapa yang telah berbuat baik kepada kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka balaslah kebaikannya semampu kalian. Kalau kalian enggak bisa membalas, doakan. Ya, ma min muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa ya qala al malakul muwakkalu amin walaka bimisli, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidaklah seorang muslim mendoakan muslim yang lain, temannya, ustadznya, dari kejauhan, kecuali malaikat akan mengatakan kepadanya amin, diaminkan sama malaikat.
Kemudian walaka bimislihi, dan semoga kamu mendapatkan yang semisal. Kalau antum doakan misalkan semoga ustadz antum diberkahi, antum didoain malaikat. Ya, didoain malaikat. Masya Allah. Kita didoain ustadz saja udah seneng, apalagi kalau didoain malaikat. Luar biasa. Maka jangan lupa untuk berterima kasih kepada ustadz-ustadz kita dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Wala yu'dhihi biqaulin aw fi'lin, jangan menyakiti ustadz kita dengan ucapan atau perbuatan kita. Ya, dengan ucapan, misalkan ucapan kita apa? Kotor kepadanya, lancang kepadanya, ya, atau kasar kepadanya, membentaknya, atau perbuatan kita yang mencoreng nama baiknya, ya, hati-hati. Wal yatalattaf fi tambihihi ala khata'ihi idza waqa'at minhu zallah. Ini penting. Hendaknya membenarkan ustadz yang jatuh di dalam kesalahan dengan cara yang lembut. Ini salah satu adab penting nih. Karena banyak orang itu diuji adabnya ketika sang ustadz salah. Ya, ketika sang ustadz salah. Mungkin kalau sang ustadznya lagi benar, nah dia masih memuliakannya. Nah, ujian yang sesungguhnya tatkala ustadz kita apa? Salah. Makanya kesalahan seorang alim, kesalahan seorang ustadz itu ujian. Apakah kita akan taklid kepada kesalahannya, mengikuti kesalahannya, dan itu keliru? Ataukah kita akan menjelek-jelekkannya gara-gara kesalahannya tadi, itu juga keliru? Apa yang harus kita lakukan ketika mendapati seorang alim atau seorang ustadz keliru? Kita ingatkan, tapi dengan cara yang santun. Tapi dengan cara yang santun. Kita tidak mengikuti kesalahannya, tapi juga tidak menjadikan kesalahannya sebagai jembatan untuk menjelek-jelekkan dan menodai kehormatannya. Dua-duanya keliru. Kita harus tengah-tengah. Tetap memuliakan, tapi tetap kita ingatkan yang kelirunya. Karena namanya ustadz juga manusia, tidak ada yang lepas dari kesalahan, tidak ada yang luput dari kesalahan. Semua kullu bani adama khata'. Setiap anak Adam itu pasti banyak salahnya, bukan cuma pernah salah, banyak. Khata' sigha mubalaghah, banyak salahnya. Semua kita banyak salahnya, termasuk ustadz juga. Mereka kadang juga salah, tergelincir. Maka ketika salah, ingatkan, tapi dengan cara yang baik. Menarik, pernah diceritakan oleh Imam Ibnul Arabi Al-Maliki dalam kitabnya Ahkamul Quran. Bedakan ya, Ibnul Arabi ada alnya, itu ulama ahlus sunnah, madhabnya Maliki. Beda sama Ibnu, nggak pakai al, Arabi. Ini sufi, wahdatul wujud. Bahkan banyak para ulama mengkafirkannya. Tokoh manunggaling kawulolan Gusti. Kita bersatu dengan Tuhan. Bahwasanya hamba bersatu dengan Tuhan. Itu kalau tanpa al. Kalau ini al, ada alnya, Sunni. Ibnul Arabi Al-Maliki dalam kitabnya Ahkamul Quran, beliau pernah menceritakan tentang seorang ulama, ana lupa namanya, Qasim Muhammad atau siapa. Al-Muhim, dia pernah datang ke sebuah majelis seorang syekh, seorang ulama. Lalu sang ustadz mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mentalak istrinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengila istrinya, dan Rasulullah SAW pernah mendihar istrinya. Ada 3 kata di situ: tolak, ila, dan zihar. Taib. Tentu ini ada yang keliru ya di sini. Di sini ada yang keliru. Tapi apa yang dilakukan oleh sang murid tadi? Dia tunggu waktu yang tepat. Setelah semuanya bubar majelis,
Ya, dia kemudian mengatakan kepada sang ustaz, "Ustaz, tadi antum mengatakan Nabi SAW mentalak istrinya, mengila istrinya, dan mendhihar istrinya." Mentalak istrinya benar, Rasulullah pernah mentalak sebagian istrinya, termasuk Hafsah putri Umar pernah ditalak. Kemudian Rasulullah rujuk karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah mengila. Ila itu apa? Tidak berhubungan badan. Tidak berhubungan badan. Rasulullah pernah ngambek sama istrinya karena istrinya kompak nuntut nafkah. Pusing juga Nabi SAW. Akhirnya diila oleh Nabi SAW, yakni bersumpah untuk tidak berhubungan badan dengan mereka. Benar. Tapi kata zihar, Ustaz, ini tentu adalah suatu kesalahan. Karena zihar adalah termasuk kemungkaran, yaitu menyamakan istri dengan ibu. Anti alayya ka dhahri ummi, kamu wahai istriku seperti punggung ibuku. Ini termasuk zur wa buhtan, kemungkaran. Ya, bahkan dulu di masa jahiliyah termasuk perceraian. Rasulullah nggak pernah melakukan zihar. Akhirnya apa yang dilakukan oleh sang ustadz tadi? Dia mencium kepala sang murid tadi yang mengingatkannya. Dia cium kepalanya, wa qala jazakallahu khair. Ya, semoga Allah membalas kamu apa? Kebaikan. Tubtu ilallah, aku bertobat kepada Allah SWT. Itu keliru. Kadang seorang ustadz itu salah ngomong. Dia mungkin nggak bermaksud mengatakan Rasulullah mentiar, cuma salah ngomong, salah ucap. Ya. Besoknya hari kedua, sang murid datang. Ya, sang murid datang. Dan sang ustadz sudah di atas mimbar, sudah di atas kursi. Tatkala datang sang murid tadi, dia mengatakan, buatkan jalan untuk guru saya. Dia kemarin telah mengingatkan saya begini dan begini, dan saya istighfar bertobat kepada Allah SWT. Ya, jazakallahu khair, saya ucapkan terima kasih kepada ini yang baru datang, si fulan. Karena orang-orang pada apa? Ya, menoleh kepada sang murid tadi. Intinya, ayyul ihwa rahimani wa rahimakumullah, ketika kita menyikapi kesalahan seorang ustadz, hendaknya tadi kita menyikapinya dengan cerdas, dengan dewasa. Tidak menjelek-jelekkan sang ustadz karena kesalahan tadi, tapi juga kita tidak mengikuti kesalahannya. Tidak mengikuti kesalahannya. Bisa disampaikan dengan cara yang baik. Misalkan dengan pura-pura bertanya, "Afwan Ustadz tadi mengatakan seperti itu, setahu ana begini dan begini." Misalkan, apa tadi benar atau salah ngomong atau gimana Ustaz? Misalkan, ya, disampaikan dengan cara yang baik. Atau kalau nggak berani secara langsung, mungkin antum bisa apa? Menyampaikan surat, atau kalau sekarang bisa WA. Nah, bisa. Menarik. Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi pernah menulis surat kepada Imam Hakim Al-Hakim, penulis kitab Al-Mustadrak. Ia menyampaikan beberapa kesalahannya yang ada di dalam kitab Al-Mustadrak. Ya. Maka Al-Imamul Hakim membalas surat tersebut dengan ucapan terima kasih. Ya, dengan ucapan terima kasih karena telah mengingatkan akan kesalahan-kesalahannya. Ini yang perlu kita lakukan. Ya, kita mengingatkan dengan cara yang baik, dan yang diingatkan tawadhu. Kalau memang benar, kita ambil. Tidak boleh bagi kita untuk sombong. Kalau memang kita salah, kita rujuk, kita kembali kepada kebenaran. Ya, karena al-haqqu dhalatul mu'min. Kebenaran itu adalah barang yang dicari oleh seorang mukmin, barang yang hilang dari seorang mukmin. Ainama wajadahu akhadhahu, dimanapun dia mendapatinya dia mengambilnya. Ya, jangan sampai ada yang mengingatkan kita kemudian kita apa?
sombong. Ya, anak ustadz antum baru belajar kemarin, sok gaya, nggak boleh. Kalau memang ada murid kita atau teman kita yang mungkin lebih muda dari kita mengingatkan kita, dan apa yang dia ingatkan, apa yang dia nasihatkan benar, terima dengan lapang dada. Terima dengan lapang dada. Karena bisa jadi dia mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Pernah diceritakan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Miftah Darus Sa'adah, ada seorang murid, ada seorang ustadz ditanya suatu masalah. Sang ustadznya nggak bisa jawab. Muridnya tahu. Ana tahu jawabannya ustadz. Ustadznya marah. Saya ustadznya malah nggak tahu, kok kamu tahu? Ya. Jawaban sang murid menarik. Ya ustadz, ya, saya tidak lebih bodoh daripada Hudhud, dan Anda tidak lebih pandai daripada Nabi Sulaiman. Sekalipun demikian, Hudhud mengatakan, ahattu bima lam tuhit bihi ilma. Aku memiliki ilmu apa yang tidak kamu ketahui, wahai Sulaiman. Terkadang mungkin ada sebagian murid kita mengetahui suatu ilmu yang tidak diketahui oleh sang ustaz. Ya, nah, intinya ayol ikhwah, hendaknya bagi kita untuk beradab kepada ustadz kita. Semakin kita beradab kepada ustadz, semakin kita akan mendapatkan keberkahan ilmu dari dia. Ya, makanya antum perhatikan dalam biografi para ulama, ada sebagian murid itu mendapatkan banyak riwayat hadis, tapi ada sebagian nggak mendapatkan banyak hadis. Salah satu sebabnya adalah ustadz ketika mendapati ada murid yang berakhlak, beradab, dia akan apa? Membagi ilmunya sebanyak-banyaknya. Senang sama dia. Ya. Kita pun demikian. Kalau udah nggak senang sama ustadz, nah, sulit mendapatkan ilmu. Antum misalkan dulu pas sekolah ada guru matematika atau apa, udah ketemu dia aja udah muntah misalkan. Nah, alamat tuh nggak bisa dapat ilmu. Karena dari awal udah nggak senang. Udah dari awal udah nggak senang. Ya, nah, kemarin juga sudah kita pernah sampaikan tuh, diceritakan oleh Al-Abdari bahwa dia ketika pergi kepada Syu'bah ibnul Hajjaj, ternyata sudah pada bubar, padahal dia dari jauh, dari Andalus, Spanyol ke Syam. Kemudian dia kejar ke rumahnya Syu'bah ibnul Hajjaj. Ternyata Syu'bah dalam kondisi di toilet. Nah, saking semangatnya dia minta hadis saat gurunya sedang di toilet. Terlalu semangat. Ya, terlalu semangat. Tapi ini kurang pas. Ya, berikan kepada saya, sampaikan kepada saya hadis. Tunggu, saya masih belum selesai qadaul hajahnya. Pokoknya harus sekarang, Ustaz. Ya Syekh, harus sekarang. Akhirnya apa? Ya udah, tulis hadis, ya, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu nggak punya malu, maka berbuatlah sesukamu. Akibatnya Al-Abdari setelah itu malu sendiri. Dibawain hadis tentang malu gitu ya. Nah, akhirnya malu sendiri. Itulah sebabnya dia tidak mendapatkan hadis dari Syu'bah kecuali satu hadis ini saja. Cuma dapat satu ini. Mungkin kalau dia misalkan sabar, dia kemudian beradab, mungkin dia akan mendapatkan banyak hadis. Ya. Kemudian hal yang paling penting ayyuhal ikhwah dalam masalah ya menyikapi kesalahan ya para ustadz atau para ulama, di sini ada beberapa hal yang kata beliau sangat penting katanya, yaitu memperhatikan 6 hal yang perlu kita perhatikan ketika menghadapi kesalahan seorang ulama atau kesalahan seorang ustadz. 1, at-tathabbutu fi suduri zallati minhu. Kita harus ya memastikan bahwa kesalahan itu betul-betul terjadi dari sang ustadz. Kita harus tasabbut, tabayyun dulu, cek. Karena bisa jadi itu hanya hoax. Bisa jadi hanya miskomunikasi, salah paham.
Wa kam min aibin qaulan sahiha wa afatuhu minal fahmi sakimi. Betapa banyak orang yang membawa ucapan yang benar sebenarnya, cuma cacatnya adalah karena ada yang salah paham. Ada yang salah paham. Ini hati-hati. Kita harus tasabbut dulu. Apalagi pada zaman kita sekarang banyak sekali berita-berita hoax. Ya, berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar. Kita harus selektif. Tidak semua berita yang sampai kepada kita langsung kita terima begitu saja, kita benarkan. Enggak. Antum harus selektif. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila ada orang fasik yang membawa berita kepada kalian, tasabbut dulu. Jangan langsung diterima. Apalagi itu berkaitan dengan kehormatan ustadz, berkaitan dengan kehormatan seorang ulama. Yang kedua kata beliau, at-tathabbutu fi kauniha khata'. Kita perlu ngecek bahwa itu benar-benar keliru. Karena bisa jadi menurut kita keliru, tapi sebenarnya kitanya yang salah. Ustadznya benar ternyata. Mungkin menurut kita itu pendapat aneh karena kita belum pernah tahu. Tapi sejatinya kitanya yang keliru. Ternyata ustadznya yang benar malah. Betapa banyak orang tergesa-gesa menyalahkan padahal sebenarnya dianya yang salah. Dianya yang salah. Taib. Yang ketiga, tarkut tibaihi fiha. Tidak mengikuti kesalahan sang ustadz. Kalau memang sudah terbukti salah, jangan diikuti. Kalau kita tahu ustadz kita keliru, tapi tetap kita ikuti, nah berarti kita zalim kepada sang ustadz tersebut, karena kita menjadikan dia sebagai seakan-akan seorang rasul yang wajib untuk diikuti. Jadi kalau memang keliru, jangan ikuti kekeliruannya. Ya, jangan ikuti kekeliruannya. Yang keempat, iltimasul udhri lahu, memberikan udzur kepadanya. Mungkin sang ustadz belum sampai kepadanya dalil, mungkin salah ucap, mungkin lupa ustadznya, berikan udzur. Semampu mungkin kita berikan udzur. Kalau ada celah sekecil apapun, berikan celah itu sebagai husnudzon kita kepada sang ustadz. Kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, la tadhunnanna kalimatan kharajat min ahika su'a wa anta tajidulaha mahwala. Jangan kamu berprasangka buruk kepada kalimat yang keluar dari saudaramu selama masih ada celah. Jadi kalau kita masih ada celah untuk bisa husnudzon kepadanya, jangan pernah berburuk sangka. Berikan udzur. Ibnu Hamdun Al-Qassar pernah mengatakan, idza zalla ahadun min ihwanikum fatlubu lahu sab'ina udhra. Kalau ada salah seorang sahabat kalian, apalagi ustadz, keliru, tergelincir, maka berikan 70 udzur untuknya. Berikan 70 udzur. Fa illam taf'alu, kalau kalian enggak bisa memberikan udzur seperti itu, fa'lamu annal ma'iba fi nufusikum. Ketahuilah bahwa yang bermasalah adalah hati kalian. Hati kalian yang kotor. Hati kalian yang kotor karena enggak bisa memberikan udzur. Nah, ini penting ikhwan, kita husnudzon, memberikan udzur kepada saudara kita, kepada ustadz kita, tidak gampang untuk suudzon. Ingat, setan salah satu proyek besar mereka adalah menjadikan kita bermusuhan antara satu dengan yang lain. Ini proyek besar setan, menjadikan kita berpecah belah, menjadikan kita bermusuhan, menjadikan kita bercerai-berai. Itu yang diinginkan oleh setan. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Setan menginginkan kepada kalian untuk saling membenci dan saling memusuhi. Maka hendaknya bagi kita untuk saling menghormati dan saling memberikan udzur.
Kemudian yang kelima kata beliau, badlun nushi lahu bilutfin wasir. Ya, memberikan nasihat kepada sang ustadz dalam kekeliruannya tadi dengan cara yang santun, dengan lemah lembut, dengan sir, rahasia, ya, tidak dengan cara-cara yang kasar, kata-kata yang pedas, ya, atau disampaikan di depan umum, ya. Itu bukan nasihat, itu namanya menjelek-jelekkan, ghibah, ya. Sekarang banyak orang ketika mendapati kesalahan seorang ustadz tambah senang dan tambah dibesar-besarkan. Lah, tidak. Kalau memang kita mendapati seorang ustadz tergelincir, kita nasihati dengan cara yang santun, tersembunyi, ya. Nah, dan tidak menjadikannya untuk menjatuhkan kehormatan dia. Kemudian yang keenam kata beliau, hifdzu janabihi, tetap menjaga kehormatan dia, tetap menjaga kehormatannya, karena nggak ada manusia yang selamat dari kesalahan. Andai setiap orang yang punya salah kita habisi nama baiknya, kita coreng nama baiknya, maka nggak ada yang selamat di dunia ini. Nggak ada yang selamat di dunia ini. Andai setiap orang yang jatuh di dalam kesalahan, baik itu ulama, ustadz, atau teman kita, setiap yang terjatuh di dalam kesalahan kita sikat, kita tahdzir, kita sesatkan dia, kita ahli bid'ahkan dia, nggak ada yang selamat di muka bumi ini. Ya, nggak ada yang selamat di muka bumi ini. Setiap, bahkan ulama terkadang mereka tergelincir, ya, terkadang mereka tergelincir. Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, seorang ulama besar, tapi beliau tergelincir dalam sebagian masalah takdir, ya. Demikian juga para ulama-ulama yang lainnya. Tapi orang itu dilihat dari kebanyakannya. Ini perhatikan, ini kaidah penting. Orang itu dilihat dia paling banyaknya apa. Kalau dia memang paling banyaknya adalah benar, baik, kemudian suatu saat dia keliru, kekeliruannya tidak menghilangkan kebaikan. Ya, dalilnya ini sering disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim, Imam Zahabi dan yang lain, adalah hadis dari Nabi SAW, al-ma'u tahur la yunajjisu syai'. Air itu adalah suci, tidak ada sesuatu pun yang menajiskannya. Ya, air laut suci apa tidak? Suci. Walaupun di sana ada najis, mungkin ada kotoran hewan, bangkai, mungkin ada kotoran manusia, kencing di situ, atau malah BAB di laut. Ya, mungkin ada orang buang softtek darah haid di situ. Tapi itu nggak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan air laut yang begitu banyak. Ya, jadi orang itu dilihat dari apa? Al-ibra bil ghalib, yang menjadi patokan itu yang paling banyak. Dia yang paling banyak benar. Suatu saat dia keliru. Ya, jangan sampai karena gara-gara kekeliruannya yang 1-2 ini kemudian kita menghilangkan kebaikan dia yang banyak. Para sahabat Nabi SAW, mereka orang-orang yang mulia, kebaikannya banyak, jasanya banyak. Tapi apakah mereka maksum? Tidak. Mereka juga terjatuh di dalam kesalahan. Kadang-kadang pernah, seperti misalkan antara Muawiyah dengan Ali, pernah berperang malahan. Ya, tapi apakah menjadikan kita mencela para sahabat? Tidak. Bahkan Nabi mengatakan, idza dzukiru ashabi fa'amsiku, kalau kalian disebut para sahabatku, tahan lisan kalian, jangan sampai mencela mereka. Man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wal malaika wan nasi ajma'in. Siapa yang mencela para sahabatku, maka dia akan dilaknat oleh Allah, dilaknat para malaikat, dan dilaknat oleh semua manusia. Taib. Berikutnya yang ke-15, raddu muskilihi ila ahlih, membawa masalah-masalah yang pelik, problematika yang besar, ila ahlihi, kepada para ulama, ahlul ilm,
Artinya jika terjadi masalah-masalah besar yang menimpa kepada bangsa dan negara, serahkan kepada ulama ahlinya. Ya, tanyakan kepada mereka, minta bimbingan, nasihat kepada mereka. Jangan malah bertanya kepada orang yang bukan ahlinya. Idza dzukira ashab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza wussidal amru ila khairi ahli fantadhiris sa'ah. Kalau suatu urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggu kiamat, hancur udah. Karena orang kalau dia bukan ahlinya berbicara, ngaco. Man takallama fi ghairi fanni ata bil ajaibi. Siapa yang berbicara sesuatu yang bukan bidangnya, maka dia akan memunculkan keanehan-keanehan. Ya, ucapan-ucapan yang ngaco. Itu sudah matematika itu. Orang kalau berbicara padahal dia bukan ahlinya, nah, akan melahirkan ya pendapat-pendapat yang nyeleneh. Dia nggak ngerti tentang ilmu kedokteran, tapi berbicara masalah kedokteran, ya, ngaco itu. Akhirnya banyak pendapat-pendapatnya yang aneh. Begitu juga dalam masalah ilmu agama. Sekarang ini orang kalau masalah-masalah dunia, mereka masih menyerahkan kepada ahlinya. Masalah kedokteran diserahkan kepada ahli kedokteran. Masalah arsitek diberikan kepada arsiteknya. Masalah petani diberikan kepada para petani. Tapi masalah agama, nah, semua orang bebas berbicara. Semua orang bebas berbicara. Ya, artis bicara masalah agama, pelawak bicara masalah agama. Ya, politikus bicara masalah agama. Ini akhirnya menjadi musibah. Ya, banyak orang kemudian berbicara tanpa ilmu. Inna Allaha la yaqbidul ilma intiza'an kama yantazi'uhu minal ibad, walakin yuqbadul ilmu biqabdil ulama. Allah itu tidak mencabut ilmu sekaligus, tapi mencabut ilmu dengan dimatikannya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Kalau para ulama sudah sedikit, tinggal sedikit, akhirnya orang-orang mengangkat tokoh-tokoh agama yang jahil. Ya, fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin. Mereka ditanya masalah agama, nggak punya ilmu, akhirnya apa? Berfatwa tanpa ilmu. Fadhallu wa adhallu. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Jadi ketika ada masalah-masalah yang besar, masalah-masalah yang terjadi, serahkan kepada para ulama. Ya, serahkan kepada para ulama karena keberkahan bersama mereka. Al barakatu fi akabirikum. Keberkahan itu bersama orang-orang tua di antara kalian. Tua di sini kata para ulama mencakup dua. Keberkahan pada orang tua, tua itu satu, yakni dari sisi ilmunya, tua dari sisi ilmu, ilmunya lebih luas. Yang kedua dari sisi usia. Ya, dari sisi usia. Karena tua itu ada dua. Tua dari sisi usia, tua dari sisi ilmu. Ya, maka serahkan kepada mereka. Terutama masalah-masalah besar, masalah-masalah negara, serahkan kepada para ulama. Fitnah-fitnah, kekacauan-kekacauan terjadi, serahkan kepada para ulama. Kita tunggu bagaimana fatwa mereka, bimbingan mereka, nasihat mereka. Banyak sekarang terjadi kekacauan-kekacauan gara-gara yang berbicara adalah anak-anak muda yang cuma modal semangat saja. Akhirnya tambah menimbulkan kekacauan. Dahulu Hasan al-Basri pernah mengatakan, al-fitnatu idza akbalat arafaha kullu alim, wa idza adbarat arafaha kullu jahil. Fitnah itu pertama datang diketahui oleh para ulama. Mereka bisa memprediksi dengan ketajaman ilmu mereka.
Ini bisa menimbulkan madarat yang lebih besar, kekacauan yang lebih besar. Tapi kalau sudah selesai, orang jahil pun semuanya tahu. Biasanya kalau masalah-masalah besar, nah ini kalau diserahkan kepada orang-orang yang ulama, nah, mereka bisa mempertimbangkan sehingga bisa memberikan, oh ini kalau kita mengadakan seperti ini, wah ini nanti madaratnya lebih besar. Dulu pernah diceritakan ada pada saat Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, tahu ya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, gubernur Irak yang sangat zalim, pembunuh berdarah dingin. Ya, sampai dikisahkan dia itu membunuh sudah sekitar 120.000 orang nyawa yang dibunuh sama dia. Salah satunya adalah Sa'id bin Jubair, muridnya Ibnu Abbas. Ada saat itu namanya fitnah Ibnul Ash'ash. Fitnah Ibnul Ash'ash. Ini orang-orang baik sebenarnya. Secara zahirnya orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang soleh, ahli ibadah. Ketika melihat kezaliman Hajjaj, semangat untuk menggulingkannya. Datanglah mereka kepada Hasan Al-Basri. Wahai Hasan, bagaimana kalau kita gulingkan gubernur yang zalim ini? Dia telah begini dan begini. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, Hajjaj adalah ujian Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Ya, karena Allah murka sama kita. Dan kemurkaan Allah tidak bisa ditangkis dengan pedang, dengan kudeta, dengan pemberontakan, tetapi bisa ditangkis dengan taubat, ibadah, doa, istighfar. Jadi perbanyak taubat katanya. Pulang dari Hasan Al-Basri, mereka nggak terima sama fatwanya Hasan Al-Basri. Ini dasar ulama-ulama pengecut, penakut. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Mereka anak-anak muda ini tetap melawan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, mengkudeta. Dan apa yang terjadi? Semuanya mati. Semuanya mati. Dibantai oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Alhasil maksudnya, ketika terjadi masalah-masalah besar, serahkan kepada para ulama. Karena mereka akan memberikan kepada kita bimbingan ilmu berdasarkan cahaya Al-Quran dan Sunnah, terutama masalah-masalah negara. Ya, misalkan banyak sekarang kekacauan karena kudeta, karena demo, ya, aksi ini, aksi itu, akhirnya menimbulkan madarat yang lebih besar. Andai saja kita misalkan sabar menunggu fatwa para ulama, bimbingan mereka, ilmu mereka, ya, tentu akan lebih baik. Dulu di zaman seorang tabi'in yang mulia, ini disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, ya. Dalam riwayat Imam Muslim, kisah Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman Al-Khimyari. Ini awal hadis dalam Sahih Muslim. Pertama kali muncul pemahaman qadar di Basrah. Ya, nggak percaya dengan takdir. Awal muncul. Tentu kita semuanya tahu masalah iman kepada takdir masalah yang mudah, ya. Karena ini masalah apa? Rukun iman. Pertama kali muncul paham qadariyah, nggak percaya sama takdir. Apa yang dilakukan oleh Yahya bin Ya'mar dan Humaid Al-Khimyari, ini seorang tabi'in yang mulia. Dia datang dari Basrah pergi ke Madinah. Basrah itu sekarang mana? Irak. Ke Madinah menemui sahabat Abdullah bin Umar. Mungkin kalau itu terjadi pada kita sekarang, nggak usahlah pergi ke sana, jauh amat, masalah kecil tuh, saya juga bisa. Nah, tapi tidak. Ya, apa yang mereka lakukan? Mereka datang kepada sahabat Ibnu Umar. Tatkala
sahabat Abu Musa al-Asy'ari di Kufah mendapati ada namanya zikir bersama, zikir berjamaah, ada yang komando, ya. Dia pengen ingkari, tapi dia menunggu sahabat Ibnu Mas'ud. Dia menunggu sahabat Ibnu Mas'ud. Ya, wahai Ibnu Mas'ud, saya tadi melihat ada orang yang berhalaqah-halaqah, ada yang komando, ya, bertahlil 100 kali, bertahmid 100 kali, dipimpin, bagaimana pendapatmu? Subhanallah. Adabnya para sahabat, menunggu yang lebih senior. Ini masalah-masalah apa? Jadi intinya masalah-masalah besar, masalah-masalah yang menimpa, ya, negara dan sebagainya, serahkan kepada para ulama. Ya, serahkan kepada para ulama. Banyak fitnah-fitnah terjadi karena kita tidak menyerahkannya kepada para ulama, menyerahkan kepada orang yang bukan ahlinya, sehingga malah menimbulkan kekacauan-kekacauan. Contoh paling mudah, kemarin banyak kasus-kasus dalam pandemi, banyak tuh masalah-masalah apa, mungkin fikih yang tumbuh ya, yang mungkin sebelumnya kita nggak mempermasalahkannya, ya. Ditutup masjid atau renggang soft atau sholat dengan pakai masker dan sebagainya, masalah-masalah yang mungkin sebelumnya tidak kita dapati. Lalu muncul, apa yang harus kita lakukan saat genting seperti itu? Tanya kepada para ulama, bagaimana fatwa mereka, ya. Jangan kemudian kita sombong dan bergaya dengan pendapat kita, merasa bahwa pendapat kita lah yang benar. Ya, serahkan kepada para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama, ya, jika kalian tidak tahu. Intinya, ketika masalah-masalah besar terjadi, maka hendaknya bagi kita untuk bertanya kepada para ulama. Ya. Baik, yang terakhir, Al-Maqidus Sadisa Ashar, yang ke-16, Tauqiru majalisil ilmi wa ijlalu awiyatihi, memuliakan majlis ilmu. Kalau yang tadi sebelumnya kita memuliakan orang yang menyampaikan ilmu. Kalau yang ke-16 ini memuliakan majlis ilmunya. Kita muliakan juga, kita hormati majlis ilmu. Famajalisul ulama kamajalisil anbiya, karena majlis-majlis para ulama, ya, tempat taklim mereka, tempat kajian mereka para ulama itu seperti majlisnya para nabi, karena para ulama itu pewaris para nabi. Al ulama warathatul anbiya, ya, para ulama itu pewarisnya para nabi. Artinya kita, ayyul ikhwah, di antara kiat untuk mendapatkan ilmu yaitu hendaknya kita memuliakan majelis ilmu. Karena majelis ilmu adalah majelis yang mulia. Di antara keutamaan majelis ilmu yang pertama, majelis ilmu adalah, ya, taman dari taman-taman surga. Idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Kalau kalian melewati taman surga, maka bersenang-senanglah kalian di sana. Betahlah kalian di sana. Qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah. Apa taman surga itu wahai Rasulullah? Qal, ya, majalisudz dzikir. Majelis zikir, yaitu majelis ilm, majelis halal dan haram yang mengingatkan kita kepada Allah, yang menambah iman kita, mendekatkan diri kita kepada Allah, melembutkan hati kita. Itu taman surga. Di antara keutamaan majelis ilmu juga, ayyuhal ikhwah, apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Ada 4 keutamaan. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah SWT untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, kecuali nazalat alaihimus sakinah. Ini keutamaan yang pertama. Akan turun kepada mereka sakinah. Apa sakinah itu? Ketenangan. Kita tenang di majelis ilmu itu, tenang. Ya, tenang. Hati kita nyaman, tenang.
Ya. Nah. Jadi kalau antum lagi galau, datang ke majelis ilmu. Ya, suami istri tengkar, datang ke majelis ilmu, tenang. Ya. Nah. Yang kedua, apa? Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala akan meliputi mereka. Kita disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mencintai orang-orang yang belajar ilmu agama, yang mengajarkan ilmu agama. Kemudian yang ketiga, wa haffathumul malaika. Para malaikat akan menaungi mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka. Masya Allah. Ya, para malaikat, hamba-hamba Allah SWT yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah SWT pun mereka memuliakan orang-orang yang belajar ilmu agama. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fiman indah. Allah memuji mereka di hadapan para malaikatnya yang mulia. Antum kalau misalkan seorang karyawan terus dipuji oleh bos antum di hadapan karyawan yang lain, wah seneng itu. Ya, seneng. Antum misalkan disanjung oleh presiden di hadapan ya media massa, ya di TV, itu masya Allah, itu baru disanjung manusia. Ini kita disanjung oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan para malaikat yang mulia. Siapa kita sehingga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disanjung oleh Allah di hadapan para malaikat? Ya, ini sebagian ulama mengatakan, andaikan tidak ada keutamaan dalam majlis ilmu kecuali 4 ini saja udah cukup. Andaikan kita nggak dapat keutamaan majelis ilmu kecuali 4 ini udah cukup. Ini banyak banget ini, sudah 4 ini. Ya. Dan yang ketiga ya, di antara keutamaan majelis ilmu juga adalah akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berkumpul dalam majelis ilmu, mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang datang ke majelis ilmu cuma numpang. Ada orang mungkin ya, ini lagi ada kajian, terus dia sebenarnya bukan ikut kajian. Mungkin dia ada janjian sama temennya, mungkin dia mau sholat, terus duduk-duduk. Karena sering terjadi seperti itu. Ya. Nguping-nguping, ya, seru juga ini kajiannya, misalkan. Akhirnya kemudian itu walaupun dia nggak ada niat aslinya untuk hadir dalam majelis ilmu, kemudian dia hadir dalam majelis ilmu, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah sebagaimana dalam hadis, Allah Subhanahu Wa Taala memiliki para malaikat yang mencari majelis-majelis ilmu. Ya, kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, ampuni mereka. Lalu para malaikat mengatakan, ya Allah, di majelis itu ada si fulan, dia cuma numpang saja lewat, dia nggak ada niat untuk majelis ilmu tadi numpang sholat di Masjid Al Aziz, terus kok seru, misalkan, duduk dulu lah, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, humul qaumu la yashqa jalisuhum. Mereka adalah suatu kaum yang siapa yang berteman dengan mereka, teman duduknya itu gak akan sengsara ketika berteman dengan mereka. Ya, ini dapat kecipratan, ketularan barokahnya. Walaupun dia sebenarnya nggak ada niat ke majelis ilmu, tapi karena berkumpul dengan orang-orang yang baik, jadinya kecipratan juga. Masya Allah. Menarik, pernah ada seorang dalam majelis Syekhu Masyayikhina Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, ada seorang dalam majelis ilmu, dalam kajian beliau ditanya, karena Syekh Ibnu Utsaimin itu orangnya interaktif ya, ada yang ngantuk ditanya sama beliau, ada yang kayaknya ngelamun gitu ditanya sama beliau ya. Makanya orang kalau di majelisnya Syekh Ibnu Utsaimin, wah nggak boleh ngantuk tuh ya, kadang suruh berdiri, kadang suruh. Suatu saat ada Syekh Ibnu Utsaimin nanya seseorang di antara hadirin, terus
Dia nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau kamu nggak bisa jawab, terus ngapain hadir? Kok hadir gitu? Padahal nggak bisa, nggak paham. Apa kata sang hadirin tersebut? Salah seorang jamaah tadi. Karena saya pernah mendengar hadis tadi, humul qaumu la yashqa jalisuhum. Ya, siapa yang berteman dengan orang-orang dalam majelis ilmu, ya paling tidak kecipratan berkahnya. Saya nggak paham, Syekh, nggak paham. Pelajarannya mungkin tinggi gitu ya. Ini orang awam gitu ya, nggak paham. Tapi setidaknya saya pengen mendapatkan keberkahan dalam majelis ilmu. Masya Allah, apa yang terjadi? Syekh Ibnu Utsaimin nangis. Syekh Ibnu Utsaimin nangis. Ya, kata beliau, saya ingin mengajarimu, tapi justru kamu yang mengajariku, memberikan faedah kepadaku, mengingatkan kepadaku. Ya, nah, jadi intinya ayyuhal ikhwah, majelis-majelisul ilm harus kita apa? Hormati. Ya, makanya para ulama mereka sangat menghormati majelis-majelis ilmu. Perhatikan Imam Malik rahimahullah, idza arada an yuhaddis tawadda. Beliau kalau mau menyampaikan hadis wudu dulu. Wa jalasa ala sadri firasi wa sarraha lihyatahu. Beliau sisir jenggotnya rapi. Masya Allah. Ini juga adab ya. Kalau antum mau ke majelis ilmu, dalam keadaan yang bersih, pakaiannya, badannya, supaya kita siap untuk menampung ilmu. Ya, siap menampung ilmu. Seperti dalam hadis Jibril. Hadis Jibril ketika datang kepada Nabi SAW, apa? Pakaiannya putih, rambutnya hitam, nggak ada tanda-tanda safar. Orang kalau safar itu biasanya ya kusut gitu ya. Ini nggak ada. Begitulah adab seorang penuntut ilmu. Ya, dia memperhatikan penampilannya, pakaiannya, badannya. Ya, seperti Imam Malik, beliau menyisir jenggotnya. Berarti punya jenggot beliau. Kalau nggak ada jenggotnya, ngapain disisirin? Makanya para ulama itu berjenggot semuanya. Semua para ulama, antum baca kitab-kitab para ulama, ya, semuanya menyebutkan bahwa mereka itu memelihara apa? Jenggot. Karena jenggot adalah kewibawaan dan kemuliaan, perhiasan. Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Bahkan ada buku judulnya Nafisul Lihyah bil Mausufina bitulil Lihyah. Kisah-kisah tentang ulama-ulama yang jenggotnya panjang. Itu jadi disebutkan bukan hanya berjenggot saja, tapi jenggotnya apa? Panjang. Itu disebutkan ulama-ulama yang jenggotnya panjang banget itu ada. Ya, bahkan dulu ada seorang sahabat Ansar nggak tumbuh jenggotnya, bukan karena dicukur ya, nggak tumbuh. Nggak tumbuh. Maka wanita-wanita Ansar mengatakan, andai saja ada yang bisa menjual, ada yang jualan jenggot, kita akan belikan untuk si fulan tersebut. Ya, andai saja ada yang jualan apa? Jenggot, kita akan beli itu untuk si fulan. Taib. Intinya Imam Malik rahimahullah, beliau berwudu kemudian menyisir jenggotnya, yakni rapi gitu ya. Wa tamakkana min julusi biwaqar, kemudian duduk dengan wibawa, dengan santun, baru kemudian menyampaikan hadis. Wa kana Abdurrahman bin Mahdi la yutahaddas fi majlisihi. Abdurrahman bin Mahdi, seorang ulama ahlul hadis, gak ada yang ngobrol di majelisnya. Ya, wala yubra fihi qalam, gak ada yang kalau dulu itu pensil apa namanya? Ya, meraut gitu ya. Nah, gak ada. Ini berisik gitu kan. Wala yatabassam fihi ahad, gak ada yang ketawa-ketawa, gak ada. Ya, itu. Bahkan dikisahkan dalam majelis Abdurrahman bin Mahdi, kalau ada yang ketawa artinya nggak serius gitu ya, guyonan, ya, maka beliau menutup majelisnya dan pulang, ya, dan pulang. Taib.
Wa kana Waqi' bin Jarrah fi majlisi ka'annahum fi shalah. Adalah Waqi' bin Jarrah dalam majlisnya seakan-akan mereka itu dalam sholat. Artinya betul-betul berwibawa, tenang, ya, fokus. Fa'ala talibil ilm an ya'rifa li majalisil ilmi haqqah. Maka hendaknya bagi para penuntut ilmu untuk memuliakan majelis ilmu. Fayajlis fiha jilsatal adab. Duduk dengan beradab. Ya, duduk dengan beradab. Wa yusghi ila syekh nadhiran ilaih. Kemudian dia mendengarkan baik-baik, ya, apa yang disampaikan oleh sang ustaz. Wala yaltafit anhu min ghairi darurah. Jangan menoleh tanpa ada darurat. Nah, kadang kita kan tolah-toleh, ya, tolah-toleh. Ini ada suara dikit, noleh lagi. Wala yattarib li dhajjatin yasma'uha. Ya, jangan dia menoleh hanya karena mungkin kebisingan yang dia dengar. Biasanya ada suara apa, noleh lagi. Apalagi ada akhwat lewat, noleh lagi. Wah, ya, akhirnya nggak fokus. Ya. Perhatikan tadi apa yang dilakukan oleh Yahya Al-Laythi, muridnya Imam Malik tadi. Masya Allah. Saat ada apa? Gajah di Madinah, semua orang bubar, dia sendiri nggak bubar. Akhirnya mendapatkan keberkahan. Dialah periwayat Muwatta Imam Malik. Ketika ditanya oleh Imam Malik, kenapa kamu nggak ikut seperti teman-temanmu yang lain? Jawabannya, saya datang ke sini untuk belajar kepada Malik, bukan untuk melihat gajah. Begitu juga kita. Kalau ada yang mungkin hal-hal yang menjadikan kita hilang fokus dari tujuan, maka jangan pedulikan. Wala ya'bas biyadaihi aw rijlaihi. Nggak usah mainan dengan tangannya atau kakinya. Nah ini, ya, betul-betul apa? Tenang, berwibawa. Wala yastanid bi hadrati syaikhi. Wah, ini jangan bersandar. Ya, nah biasanya kalau bersandar apa? Cepat ngantuk. Kecuali kalau memang, ya, mungkin dia butuh karena tua. Taib. Wala yuksirut tanahnuh wal haraka. Jangan banyak berdehem. Tahu ya? Biasanya lama dikit. Termasuk imam, biasanya sering didehem juga tuh. Kalau lama dikit. Maksudnya negur supaya cepat selesai. Ya, ini kayaknya ada yang berdehem juga ini. Biar cepat selesai ini. Taib. Wal harakah, jangan banyak gerak. Wala yatakallam ma'ajari, jangan ngobrol dengan tetangganya. Ya. Nah. Wa idza atasa khafadha sautah, kalau dia bersin, dia lirihkan suaranya. Jangan malah dilepas. Ya, sampai ada tsunami di majelis ilmu. Nah. Wa idza tasa'aba satara famahu ba'da raddihi jahda. Kalau dia menguap, maka dia tutup. Ya, namanya orang kadang mungkin ngantuk, ya kan? Ya, wajar namanya orang. Karena setan itu paling nggak suka kalau kita bermajelis ilmu. Nah, dia bikin kita untuk malas, dia bikin kita ngantuk. Karena menguap itu tanda kemalasan, dan itu dari setan. Makanya betul kata Imam Ibnul Qayyim, an-nu'asu fi majalisil ilm minasyaitan. Ngantuk dalam majelis ilmu itu adalah dari setan. Ibnul Qayyim loh yang bilang ya. Saya cuma nukil aja. Nah, ya, jadi ngantuk dalam majelis ilmu adalah dari setan kata beliau. Maka kita harus ketika ada ngantuk datang kepada kita ketika dalam majelis ilmu, kita harus ya melawannya. Untuk mungkin wudu dulu atau ganti tempat. Ya, ganti tempat, jalan-jalan dulu misalkan, ya, karena itu bisa menghilangkan ngantuk. Ya, jangan biarkan setan menjadikan kita apa? Malas mengikuti dia. Ya, sehingga kita tunduk kepada permintaan dia. Kemudian juga wa yandhammu ila tawqiri majalisil ilm ijlalu awiyatihi. Demikian juga termasuk adab dalam masalah ini adalah menghormati kitabnya.
menghormati kitab, ya, bukunya, penanya, ya, dijaga dengan baik. Ya, kata beliau, fala yaj'aluhu sundukan yahsyuhu biwada'ih. Jangan jadikan kitab itu tempat penyimpanan. Biasanya nyimpan duit taruh sini biar nggak ketahuan istri. Nah, tapi istri pinter juga dia. Ya, istri itu dimanapun kita meletakkan duit, tahu aja dia itu. Punya panca indera ke-6 kayaknya. Nah, taib. Kemudian wala yaj'aluhu bukan, jangan dijadikan bukunya seperti trompet, digulung-gulung kemudian mainan gini. Ya. Wa idza wada'ahu bilutf, kalau taruh yang dengan jangan kemudian sambil dilempar begitu. Wala yattaqiu 'alal kitab, jangan bersandar kepada kitab. Ya, biasanya nih kadang dijadiin bantal. Ya, kitab dijadiin bantal. Ini enggak boleh. Ya, tidak pantas. Au yadau inda qadamai, atau meletakkan kitab di kakinya. Ya. Atau di bawahnya. Nah, ini artinya kalau kita misalkan bawa buku gitu ya, kalau bisa ditaruh di atasnya. Kalau ada mungkin bangkunya, nah, sehingga apa? Tidak di bawah, sehingga di bawah. Ini untuk memuliakan apa? Buku. Ya, untuk memuliakan buku, kitab, karena ini berisi ilmu. Apalagi kalau misalkan kitabnya tersebut misalkan ada ayat-ayatnya, ada hadis-hadisnya misalkan. Nah, termasuk dalam hal ini jangan membawanya ke toilet. Boleh nggak antum misalkan ke toilet kemudian bawa buku masuk? Boleh apa tidak? Nah, kecuali kalau memang darurat, takut dicuri misalkan. Ya, tapi kalau tidak daruratnya, sebagai pemuliaan kita kepada buku. Termasuk juga yang anak ingatkan, kadang naruh buku di jok sepeda motor. Untuk nanti tumpangin ya, ditaruh di jok sepeda motor. Ya, ini juga kurang sopan. Ya, kurang sopan. Intinya hendaknya bagi kita untuk apa? Memuliakan ilmu, memuliakan orang yang menyampaikan ilmu, memuliakan majelis ilmu, memuliakan kitab yang kita pakai untuk menimba ilmu. Demikian insyaallah taala yang bisa kita sampaikan. Insyaallah taala tinggal satu pertemuan lagi kita selesaikan pada pertemuan depan insyaallah taala. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.